Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Lebi Mutiara Sinaga dengan NPM 22025. Di sini saya akan membacakan 3 kode etik profesi. Yang pertama adalah kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor Per 014-A-JA-11-2012 tentang kode etik perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban jaksa dalam pasal 3. Yang butir pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, melaporkan dengan segera kepada pemimpinnya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Di pasal 4, kewajiban jaksa kepada institusi. Poin pertama, A. Menerapkan doktrin Tri Krama Arda Yaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan yang F. Mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta motivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5. Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi terutama terhadap tersangka, terdakwa yang masih anak-anak, dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga korban, keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan yang H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil dan efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya bentukan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pasal 6. Kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang A. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan yang B. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku masyarakat. Yang kedua, integritas. Dalam pasal 7, 1. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga dalam direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Yang kedua, jaksa wajib melarang keluarga atau meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Yang ketiga, kemandirian. Pasal 8. 1. Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintahan maupun pengaruh kekuasaan lainnya, dan B. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Yang kedua, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. 3. Penolakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan memberi perintah. Keempat, ketidakberpihakan. Pasal 9, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. merangkap menjadi pengusaha atau pengurus karyawan badan usaha milik negara, daerah, badan usaha swasta, pengurus anggota partai politik, advokat, dan atau C. memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. 5. Perlindungan. Pasal 10, jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pasal 11, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak A. melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dari fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain dengan peraturan yang berlaku. F. mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegak hukum. Dan H. yang mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, evaluasi, serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Terus yang kedua, saya akan membacakan kode etik dari profesi hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan yang khusus berada di lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, juga memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam pasal 24 dan pasal 25.
Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh siapapun. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Wilayah kerja hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang. Oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan surat keputusan bersama nomor 047-A-SKB-4-2009 dan nomor 02-SKB-P-KY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seorang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar, serta harus selalu melakukan dengan tindakan membeda-bedakan orang, tidak melakukan membeda-bedakan orang. Penerapannya: A. Umum. Yang kesatu, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati atas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, hakim tidak memihak baik dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menimbulkan kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atas kuasanya, termasuk penuntut dan saksi, berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan. Kelima, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis, kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, atas dasar kedekatan hukum dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melakukan melalui perkataan maupun tindakan. Keenam, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam butir kelima. Ketujuh, hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut umum, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dalam pengawasan hakim yang bersangkutan. 8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beretikat semata-mata untuk menghukum. 9. Hakim dilarang menyuruh, mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. B. Mendengar kedua belah pihak. Yang pertama, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Kedua, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka. Diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat berani dan menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dalam membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapannya: A. Umum. Yang pertama, hakim harus berperilaku jujur atau fair
dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Kedua, hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun luar pengadilan selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegakan hukum lain juga para pihak berperkara sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan atau impartiality. Yang B, pemberian hadiah dan sejenisnya. 1. Hakim tidak boleh meminta, menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, atau anak anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari A. Advokat, B. Penuntut, C. Orang yang dia sedang diadili, D. Pihak yang lain kemungkinan kuat akan diadili, dan E. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar reasonable, patut dianggap bertujuan untuk mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan atau circumstances tidak akan diartikan atau dimaksudkan di dalam mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, dan nilainya tidak melebihi Rp500.000. Pemberian tersebut dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua, hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak yang lain di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta, menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, atau pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan dengan tugas atau fungsinya dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim, dan pihak yang memiliki kepentingan baik dalam maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Yang C. Terima imbalan dan pengeluaran ganti rugi. Hakim dapat menerima imbalan atau kompensasi biaya untuk kepentingan ekstrayudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas yudisial. Dan yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan. Dan perilaku yang arif dalam bijaksana mendorong terbentuknya pribadi berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Penerapannya yang umum. 1. Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lainnya secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediaman yang digunakan oleh seorang anggota suatu profesi untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dari pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim, turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstrayudisial sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar, dan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan sistem hukum. Yang B. Pemberian pendapat atau keterangan kepada publik. 1. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau putusannya,
maupun perkara lain. 3. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi yang lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara. 4. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dengan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan dalam untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum. 5. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atau atas serta suatu perkara. 6. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atau atas putusan pengadilan yang ilmiah yang aslinya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan. C. Kegiatan keilmuan sosial, kemasyarakatan, dan kepartaian. 1. Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atas supaya umum pencerahan mengenai sistem hukum, administrasi peradilan, dan non-hukum. 2. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, dan lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan. 3. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan. 4. Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan yang tidak mengenai sikap netral atau keterlibatan hakim. 4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna maupun bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong dan terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran suatu tuntutan serta ketentuan yang penerapannya. Dalam yang pertama, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. 2. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif. 3. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. 5. Berintegrasi tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berperilaku dalam melaksanakan tugas. Dalam penerapannya, A. Umum, hakim harus berperilaku tidak tercela. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan keluargaan atau hubungan yang lain. Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut umum, dan pihak lain dalam suatu perkara. Hakim harus membatasi hubungan akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, juga nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dan dalam menangani suatu perkara. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjukkan advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan. Yang B. Konflik kepentingan. 1. Hubungan pribadi dalam keluargaan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga ketua majelis, hakim, anggota lainnya, penuntut umum, dan panitera yang menangani perkara tersebut. B. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara. B. Hubungan pekerjaan. A. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut. B. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang diadili. C. Hakim dilarang mengizinkan seorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi. Yang D. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik. 3. Hubungan finansial. Yang pertama, hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seorang akan berada dalam posisi khusus. 4. Prasangka dalam pengetahuan atas
fakta. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak. 5. Hubungan dengan pemerintahan daerah. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian pinjaman atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah daerah. C. Tata cara pengunduran diri. 1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir B wajib mengundurkan diri dan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. 2. Apabila muncul keraguan-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri dan memeriksa mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua. 6. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaan wewenangnya. Penerapannya: A. Penggunaan predikat jabatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. B. Penggunaan informasi peradilan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Penerapannya: A. Umum, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. B. Aktivitas bisnis. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan dalam mengeksploitasi jabatan hakim. Dan yang pertama, hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali A. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat cuma-cuma untuk keluarga yang atau teman hakim yang tengah menjalani hukuman. 2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi. 3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya. 4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan aktivitas masa pensiun. Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat dan berpraktik di pengadilan, terutama lingkungan peradilan yang bersangkutan pernah menjabat. Dia berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan leluhur untuk mengembangkan amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Dalam penerapannya, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus menghormati hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Ketua pengadilan atau hakim ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hukum hakim secara adil dan merata. 9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran atas keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan, dan menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengembang tugas. Dalam penerapannya: A. Pengabdian. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Popularitas. Hakim tidak boleh bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dan sanjungan. 10. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap profesional dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas, dan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja serta tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Penerapannya: yang pertama, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrasi dan bekerja sama dengan para hakim dan menjabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi. Hakim wajib mengutamakan tugas judisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak. Lalu ada kode etika profesi notaris.
berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 menetapkan kode etik terdapat dalam pasal 13. Yang pertama, kewajiban larangan dan pengecualian. Kewajiban pasal 3, notaris dan orang-orang lain yang memangku dalam menjalankan jabatan notaris wajib memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariasannya lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan, memasang satu buah papan nama di depan di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 x 40, 150 x 60 atau 200 x 80 yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon. Hadir mengikuti dalam berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib, membayar uang duka, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium, menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, pendatanganan atau dilakukannya di kantornya, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dalam kegiatan sehari-hari, memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebutkan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi sumpah jabatan notaris, dan kedua adalah larangan. Notaris dan orang-orang lain mengaku menjalankan jabatan notaris dilarang a. mempunyai lebih dari satu kantor baik cabang atau perwakilan, memasang pagar atau hama dan atau tulisan berbunyi notaris kantor notaris di luar lingkungan kantor, melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dan mencantumkan nama jabatannya menggunakan sarana media cetak, yang pertama iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor, bekerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang lainnya, menandatangani akta yang proses pembuatan minumannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan rekan-rekan notaris, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan, memperkerjakan dengan sengaja orang yang harus berstatus karyawan kantor notaris tanpa persetujuan terlebih dahulu, menjelekkan atau mempersalahkan rekan notaris atau yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau membahayakan klien, maka notaris harus memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan melayani kepentingan sesuatu instansi atau lembaga, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan, melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain yang pertama ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi sumpah jabatan notaris, hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atas keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi ikatan notaris. Pengecualian dalam pasal 5 A. memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat karangan bunga ataupun media lainnya, pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, faks dan telex
yang ditertibkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi atau lembaga resmi lainnya. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Sekian pemaparan kode etik profesi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.